Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa yang berbahagia, kita beralih ke slide berikutnya, yaitu contoh dari perintah select. Nah, ini misalnya menampilkan NIM dan nama semua mahasiswa. Dari semua mahasiswa kita tampilkan di tabel mahasiswa. Ini contohnya, kita ketikkan select NIM, nama, berarti kita menampilkan NIM dan namanya. From dari mana? Dari tabel mahasiswa. Contoh yang kedua, ya, menampilkan NIM dan nama mahasiswa yang mengambil jurusan informatika. Ya, jadi ya, data mahasiswa yang hanya ya, berupa jurusan informatika itu ditampilkan. Kalau selain informatika maka tidak ditampilkan. Ya, ini perintahnya select NIM, nama, berarti kita menemukan NIM dan nama mahasiswa. Dari mana? Dari tabel mahasiswa. Where, di mana? Ya, ini yang mau ditampilkan yaitu jurusannya informatika. Kita menampilkan NIM dan nama mahasiswa di tabel mahasiswa, di mana jurusannya adalah informatika. Kemudian yang selanjutnya menampilkan semua field dan tabel mahasiswa yang mengambil jurusan informatika. Ya, jadi semua field, ya, baik tidak hanya NIM dan nama, tapi semua informasi yang ada di tabel mahasiswa itu ditampilkan, ya, yang mengambil jurusan informatika. Berarti apa? Select bintang. Kalau bintang ini berarti semua kolom-kolom ya, yang ada di tabel mahasiswa itu ditampilkan. Poin yang keempat, menampilkan nama mahasiswa yang berawalan an. Nah, ini cuma mahasiswa yang hanya nama awalnya itu an itu ditampilkan. Nah, perintahnya yaitu select nama, ya, select menampilkan nama from dari tabel mahasiswa, where di mana, ya, namanya itu nama depannya nama dari like n, berarti nama depannya n, an. Kemudian jangan lupa ini persen ini adalah ya, nama berikutnya tidak nama berikutnya diabaikan. Intinya yang hanya ya, mengandung ya, an itu ditampilkan. Ya, jangan lupa an persen. Maksudnya apa? An, nama depannya an, dan seterusnya terserah. Itu maksudnya persen. Kemudian yang kelima, ya, menandakan NIM, nama, dan IPK mahasiswa yang mempunyai IPK 2,5 sampai 3,0. Ya, nama, NIM, dan IPK yang nilainya itu antara 2,5 sampai 3 itu ditampilkan. Ya, maka ini perintahnya yaitu select menampilkan NIM, nama, IPK from dari tabel mahasiswa, where di mana IPK-nya itu between di antara 2,5 dan 30. Berarti ini rentang, ya. N ini maksudnya rentang antara 2,5 sampai 3,0. Kemudian yang keenam, menampilkan NIM, nama, dan alamat dari mahasiswa yang mengambil jurusan informatika yang berjenis kelamin wanita. Ya, jadi tampilkan NIM, nama, alamat, ya, mahasiswa yang punya itu informatika dan juga jenis kelaminnya adalah wanita. Nah, ini perintahnya select tampilkan NIM, nama, dan alamat. Ya, 3 kolom kita tampilkan from dari mahasiswa, tabel mahasiswa, where di mana jurusannya yaitu informatika, n, dan 2 syaratnya selain informatika, n, dan jenis kelamin adalah wanita. Ya, jadi kalau pria tidak ditampilkan. Ya, syaratnya dia jurusan informatika, n, dan jenis kelaminnya adalah wanita. Kemudian saya itu DCL, Data Control Language. Ya, DCL merupakan bahasa SQL yang digunakan untuk mengatur hak akses seseorang, ya, seorang user terhadap data dengan syarat tersebut sudah terdapat di database. Ya. Ini DCL ini mengontrol, ya, mengontrol siapa saja yang berhak mengakses database. Ini menggunakan DCL, Data Control Language. Nah, DCL ini ada 2, yaitu memberikan hak akses kepada user dan mencabut hak akses.
selain memberikan hak akses kepada user mana yang mau diberikan, kemudian mencabut hak aksesnya. Yang pertama yaitu memberikan hak akses kepada user. Penulisan programnya, database-nya yaitu grant. Kemudian ini hak atau privilege on dari database mana, ya, kemudian nama tabel apa yang mau diberikan aksesnya, to kepada siapa. Ini contohnya, contoh memberikan hak akses kepada user. Ya, contoh berikut menggunakan MySQL. Seorang user bernama Ali dengan host localhost diperkenankan untuk membaca dan menambah data mahasiswa dalam database penilaian, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang lain seperti mengedit dan menghapus. Ya, tadi nama Ali itu dia cuma bisa membaca dan menambah. Ya, jadi kalau kita ketikkan programnya, program database-nya yaitu grant memberikan hak akses apa berupa select dan insert. Select ini membaca dan menambah yaitu insert, di mana di penilaian, ya, dari tabel, ya, di database database-nya penilaian, kemudian di tabel mahasiswa pada siapa, kepada Ali, to Ali at localhost, ya. Contoh memberikan akses berupa membaca dan menambahkan, ya, di database penilaian nama tabel yaitu mahasiswa. Kemudian mencabut hak akses kepada user. Sintaknya penulisan program database-nya revoke. Revoke ini mencabut hak akses, ya. Kemudian on nama database-nya apa, IP nama tabel, from, ya, dari siapa usernya. Misal contoh berikut menggunakan MySQL, hak yang diberikan kepada Ali dia akan dicabut. Jadi Ali tidak memiliki hak hak untuk membaca dan menambahkan data. Ini contohnya yaitu revoke. Revoke ini adalah mencabut hak akses. Select, insert, tapi mencabut hak akses dalam membaca dan menambahkan data, ya. Di mana on di database penilaian, nama tabelnya adalah mahasiswa. Siapa usernya? From, dari Ali at localhost, ya. Ini adalah mencabut hak akses kepada user. Revoke kalau grant yaitu memberikan hak akses, kalau revoke berarti dia mencabut hak akses. Kemudian tugas untuk pertemuan yang ke-12 ini, ya, ada 4 tugas, ada 4 nomor. Yang pertama kalian buat 5 data, ya, pada tabel mahasiswa, mata kuliah, jurusan dan nilai pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu 11 ini, ya, bukan 12 tapi 11 pertemuan sebelumnya. Kemudian tampilkan data mahasiswa yang memiliki nilai IS data di atas 60, ya. Tampilkan nilainya yang di atas 60 data mahasiswanya. Kemudian yang ketiga, tampilkan data mahasiswa yang mengambil jurusan informatika, ya. Yang keempat, itu berikan hak aksesnya, ya. Kalian bisa baca sesuai dengan tugas dari soal nomor pertama sampai yang keempat. Demikian penyelesaian sikap pada pertemuan yang ke-12 ini, ya. Untuk tugasnya itu mengikuti pertemuan yang ke-11, ya. Cuma kalian tambahkan 5 data. Nah, demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.